Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, perwakilan manajemen PT Akademi Kapital Energi. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Yan Subianto. Yang kami hormati tim Divisi Sumber Daya Manusia PT Akademi Kapital Energi, serta yang teristimewa seluruh peserta Sobat Akademi Kapital Energi yang sudah hadir dan bergabung dalam acara Sobat Webinar Akademi Kapital Energi yang berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih SDM Bangun Negeri atau LSP PSBN dan juga Bangun Kompeten Indonesia atau BKI dengan tema dari hobi jadi profesi, tips dan trik jitu datangkan cuan dari rumah Anda pada hari ini Rabu 28 Mei 2025. Bersama saya, Leora Salsabila Katrunada SIKOM sebagai host yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Baik, sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, saya akan membacakan tata tertib acara webinar terlebih dahulu. Untuk yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera dengan kondisi yang kondusif dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon pada saat kegiatan webinar berlangsung dan menyalakan mikrofon hanya jika dipersilahkan oleh host atau narasumber. Yang ketiga, peserta diharapkan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Baik, rekan-rekan Sobat Akademi Kapital Energi, untuk memulai acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu dengan pose semangat pagi seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk segera menyalakan kameranya. Oke, baik, untuk sesi dokumentasi saya pandu dengan pose mengepalkan tangan seperti ini. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan manajemen PT Akademi Kapital Energi kepada Ibu Faradina Anjani, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Leora. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yan Subianto selaku narasumber pada hari ini, yang kami hormati PT Akademi Kapital Energi yang berkolaborasi menyelenggarakan acara ini dengan LSP Pelatih SDM Bangun Negeri PSBN dan Bangun Kompeten Indonesia BKI, serta seluruh sobat webinar Aceh yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar yang berjudul Dari Hobi Jadi Profesi, Tips dan Trik Jitu Datangkan Cuan dari Rumah Anda. Webinar ini merupakan upaya kami untuk menambah wawasan, memperkaya pengetahuan, serta membuka ruang diskusi mengenai topik hari ini yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta, serta menjadi sarana untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, oke, ya, ya, ya.
kepada Ya, 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 telah ya. berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kerjasama kita dapat terjalin dengan baik. Untuk itu, webinar pada hari ini resmi saya buka. Akhir kata, semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan inspirasi serta motivasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari Ibu Faradina Anjani. Baik, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara siang hari ini, peserta harus mengisi absensi terlebih dahulu dan absensi akan diberikan di room chat Zoom di akhir acara. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Yan Subianto, STMM. Beliau merupakan seorang profesional coach and trainer, master trainer. Selamat siang, Pak Yan Subianto. Selamat siang, Pak Yan. Oke, selamat siang. Halo. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Oke, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wal syukurillah bisa dalam keadaan yang baik, bisa berwajah dengan teman-teman dari Akademi Kapital Energi, dengan BKI, dengan PSBN semuanya ya. Salam untuk semua tim, salam untuk semua peserta, sehat selalu, semangat terus, dan tentunya semangat untuk belajar meraih sesuatu yang lebih baik. Ya, Alhamdulillah. Mungkin kepada Pak Yan, langsung saja Pak, dipersilahkan untuk memaparkan materinya ya Pak. Oke, ini langsung masuk. Ada berapa peserta hari ini? 130-an ya? Iya Pak, Masya Allah, luar biasa. nanti akan bertambah terus Pak. Akan bertambah terus. Iya betul. Baik, untuk teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wal syukurillah. Eh, Pada siang ini sudah bisa tetap eksis ya di hari kerja. Teman-teman yang juga mungkin masih kuliah, masih ada aktivitas yang lainnya, Alhamdulillah bisa bergabung di Zoom ini. Dan hari ini kita akan bahas sedikit bagaimana sih tentang yang namanya hobi. Oke, baik teman-teman semuanya mungkin bisa raise hand di fotonya siapa yang sudah punya hobi 1 minggu dijalankan minimal 3 kali. Oke, yang 1 minggu dijalankan minimal 3 kali. Oke, bisa klik raise hand atau apapun. Wah, luar biasa Mbak Putri Nur Safa. Oke, 3 kali nih, seminggu sudah 3 kali. Oke, apa hobinya? Ya paling tidak scroll TikTok, Mas. Scroll TikTok gitu ya. Oke, banyak sekali hobi di kita. Baik, langsung aja kita lanjutkan. Tentunya kita dengan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala hal nikmat kepada kita, termasuk kecerdasan, kebaikan untuk kita. Jam tukar jam ya ndelok sik pirang suwi lek misal 3 jam misal ya 3 jam ya kok sampean Kalau di lain kesempatan juga tentunya kita juga akan senantiasa membentuk sebuah mental. Kalau saya sebagai seorang Muslim membentuk mental untuk selalu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliau kesehariannya di profesi berbagai macam tuh ada setidaknya ada 4 klaster. Kalau kita sering membaca bukunya Robert Kiyosaki, Nabi Muhammad salah satu orang yang sudah mencapai titik di 4 kuadran dan bahkan di kuadran yang berikutnya kalau digabung beliaunya terus eksis sampai dengan di akhir hayat. Ini salah satu hal dan banyak hal itu bukan sesuatu yang harus besar. Artinya ketika kita melihat sebuah usaha, mungkin kalau datang ke Solo tiba-tiba ngelihat wah ada bakso tengkleng Karang Pandan. Oh, punyanya Mas Ican ini bakso tengkleng yang porsinya juga banyak kalau nerima tamu banyak. Oke, lalu ketemu lagi begitu ada tempat untuk pemeliharaan di tempatnya gurame, ada Cuat Agro Lestari. Kok bisa ya bikin dari ini? Terus kok bisa ya ada biro umroh? Kok kenapa sih kok ada tur
untuk wisata. Kenapa menjadi sebentuk usaha? Kenapa? Karena saya senang jalan-jalan. Sehingga kalau dalam beberapa waktu harus jalan-jalan, oh ini bulan ini jalan-jalan ke Cina beberapa kota, oh bulan ini jalan Eropa Barat misalnya, oh bulan ini ke tempatnya Arab, oh bulan ini jalan lagi ke Malaysia, bulan ini ke Singapura, bulan ini ke Thailand dan lain-lain. Itu karena hobi jalan-jalan akhirnya lah kalau tidak dijadikan menjadi sebuah penghasilan workflow, kenapa ya? Artinya langsung kita ubah menjadi sebuah bentuk penghasilan. Hobi pada saat dulu ketika kecil, saya ingat sekali zaman kecil ya, sebelum saya kenalkan diri, saya kecil dulu berada di sebuah desa, kehidupan sehari hanya satu gembala kerbau ke sawah. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada profesi semacam itu. Lalu pekerjaan lainnya bikin gambar, bikin lukisan, bikin wayang ya, wayang kulit. Lalu bikin lukis wajah, belajar kemana-mana, bikin lukis wajah. Akhirnya terima jasa lukis wajah. Saat itu ketika saya menjalankan jasa lukis wajah sampai dengan di masa STM itu sudah kita jalankan. Artinya pada saat itu kita sudah menjalankan yang namanya sebuah hobi yang menjadi sebuah profesi dan itu sudah berjalan terus dan menghasilkan cuan. Ada lagi kegiatan lain. Oh, ternyata hobi kalau sekarang ini dengan foto-foto handphonenya baru, semangat banget kalau foto-foto gitu ya. Kalau handphonenya baru kan seneng foto-foto, coba-coba dengan berbagai fitur, berbagai trik. Ternyata hasil kameranya bagus-bagus, lalu bisa ditayangkan di salah satu platform di tempatnya internet, akhirnya bisa mendapatkan cuan dolar dari sana. Ada hobinya posting, 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 apapun diposting. Oh, ternyata menjadi video-video pendek, menjadi short video ketika di Facebook ditayangkan, ditayangkan, dimonetisasi di tempatnya YouTube dan lain-lain. Ternyata menjadi cuan yang lumayan besar. Bahkan kalau kita kenal, kalau misalnya beberapa orang tokoh-tokoh di Indonesia banyak sekali yang ternyata memiliki cuan besar karena beliau-beliaunya itu juga eksis di media sosial. Oke, kita sambil simak slide yang berikutnya dan nanti kita akan sambil ngobrol slide per slide agar lebih nyaman. Oke. Oke, teman-teman, apakah slide-nya sudah bisa tayang di layar handphone atau di laptop teman-teman semuanya? Sudah terlihat, Pak. Sudah Ya, terlihat. ya. Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya. Oke. Hari ini kita akan belajar bagaimana tentang hobi jadi profesi. Jadi bukan hanya belajar, tapi mulai pemetaan bahwa siang ini kita sudah akan mulai untuk mengerjakan apa yang bisa kita lakukan supaya ini menjadi bentuk take action yang langsung kita lakukan. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yan Subianto. Pengalaman yang terbanyak dari mulai SMP, orang ya ojek payung di Jakarta di daerah Cakung, temer angkot di daerah Cakung, di tol Cakung Jakarta Timur, Pulau Gadung, sempat di sana menjadi apa penjual asongan. Jadi kalau dari daerah Rawamangun, dari Rawamangun itu di sana depan apa pojoknya BCA ya ada Arion, lalu ada Tugas, lalu ada daerah Pulau Gadung, daerah Cakung sampai daerah Pulau Mas sampai daerah Cempaka Putih, perapatan Coca-Cola zaman dulu. Saya sudah cukup lama sampai dengan bahkan ke kampung rambutan sudah cukup lama untuk menjadi seorang pengasong. Dan saat itu ketika dilakukan sebagai seorang pengasong, kita ya nggak malu-malu. Awal masuk di Jakarta, kerja di pabrik sambil ngasong, sampai dengan di level supervisor pun ketika di perusahaan saya masih menjadi pengasong. Berbagai barang. Jadi mulai jualan kacang, jualan berbagai macam. Nah, itu salah satu yang kita lakukan. Lalu sempat buka warung bakso di Kalimalang. Di dekatnya Hero Kalimalang, di sana ada Komplek Bilimun, jalan masuknya ke Komplek Bilimun, sempat buka toko komputer di Tangerang, di Keroncong, di Balaraja, dan di Tambun, Bekasi. Sempat buka sablon dan pangkas rambut di daerah Cakung juga. Juga sempat buka resto di sini, kalau itu udah di Solo. Lalu buka CLB Tour ada di Solo, Cuat Agrostari ada di Solo. Dan aktif mulai training itu sejak tahun 99 sampai dengan sekarang ini. Zaman mahasiswa sudah mulai training di tahun 99 sampai dengan saat ini tidak berhenti, Alhamdulillah dan sekarang banyak dipercaya menjadi konsultan di berbagai perusahaan juga di berbagai bisnis. Saya masih menjadi pembina wirausaha untuk di provinsi
di beberapa wilayah, di beberapa organisasi, dan sampai sekarang ini masih full aktif. Alhamdulillah masih terus ada yang diskusi tentang kewirausahaan, tentang bisnis, tentang masa eh, purna tugas atau pensiun, dan lain-lainnya. Saya aktif di berbagai training. Ini kira-kira eh, perkenalan tentang saya. Kok kenapa sih hari ini kita cerita tentang bisnis dan cuan? Karena ternyata itu memang diperlukan oleh kita. Baik, teman-teman sekalian, boleh ada pendapat sedikit dari teman-teman sebelum kita lanjutkan? Oke, boleh tulis di tempatnya chat. Oke, hobi apa yang sekarang sudah menjadi duit untuk Anda, walaupun duitnya belum begitu besar? Boleh dituliskan di chat balapan, silahkan. Oke. Oke, apa yang sudah di Oke, merajut. Oke, merajut kalau saya punya di sini ada ya binaan kita Bu Piskorita merajut berbagai macam sudah. Oke, make up tari Bali luar biasa. Ada yang desain grafis, ada yang pangkas rambut, lukis wajah. Yes, saya dulu lukis wajah mulai di usia 13 tahun ya sudah lukis wajah baik hitam putih dengan konte maupun yang warna, editor foto, nulis. Oke, apalagi yang bikin konten sehari-hari di TikTok sudah dapat duit gitu ya, di tempatnya YouTube, tempatnya Facebook. Oke, pelatih badminton luar biasa, travel blog. Wah, ini enak nih, nyenengke ya. Jadi jalan-jalan, posting-posting dapat duit. Oke. Apalagi dibikin konten kreator lagi berkebun. Lah, luar biasa. Ini sekarang ini dunia agri, dunia pertanian, dunia perikanan sangat benar-benar memberikan harapan untuk mendapatkan cuan yang gede sehingga berkebun ini menjadi sangat luar biasa. Merangkai bunga, make up, orang mau wisuda, bunganya banyak sekali dibutuhkan. Orang mau perpisahan banyak sekali, make up sekaligus bunganya gitu ya. Ada yang pengantin, ada yang sekedar perpisahan, ada yang acara tertentu, luar biasa. Oke, ada lagi yang modern dance, ada lagi yang apa? Ini Oke, video mengajarkan video editing, mengajarkan video iklan, jasa-jasa iklan video, koleksi diecast. Wah, ini termasuk ponakan saya nih, ada yang koleksi diecast dari China, bentuk-bentuk mobil dan lain-lainnya dijual ya setelah impor lalu dijual. Ada yang hobinya skateboard. Wah, luar biasa. Minimal berasnya terpenuhi kalau dengan skateboard ya. Oke, banyak sekali luar biasa. Baik, teman-teman semuanya, ini ternyata menjadi bentuk-bentuk hobi yang sudah menghasilkan cuan untuk kita. Baik, teman-teman, kita kembali simak untuk di slide-nya. Baik, hobi mendatangkan duit. Jadi ada dua kategori hobi. Hobi yang bisa membuat duit itu datang, ada hobi yang membuat duit pergi. Artinya apa? Ada yang duit kita bisa dapatkan dari ketika kita ada juga yang ketika kita hobi mengeluarkan duit. Banyak banget. Kalau di Solo ini ada yang hobi gym. Misalnya datang ke gym setiap bulan, 1 bulan bayar 300.000. Nanti belum lagi kalau minumnya, belum lagi itunya dan lain-lain. Tapi sudah bisa berhasil menjadi iklan berbagai macam produk outdoor. Misalnya produk ransel yang digunakan untuk naik gunung. Karena bodinya bagus, dia sudah bentuk dan lain-lain. Akhirnya dia bisa berpose dengan foto-foto dan fotonya menjadi iklan. Akhirnya mendapatkan duit. Ada lagi yang dia hobinya mancing terus tiap hari. Saya punya tim di pabrik susu tempat kami, tempat yang kami kelola. Hobinya mancing tiap Sabtu, Minggu, tiap Minggu malam mancing. Dikembangkan. Orang mancing butuhnya apa? Oh, ternyata butuh asen, butuh untuk membuat ikan lebih senang dengan umpan. Apa yang dibuat? Produksi asen. Ada namanya AW Asen. Ketika asen ini dijual, ternyata bukan hanya dia hobi mancing, tapi ketika dia datang mancing, dia sudah sambil mengantarkan esen-esen yang dijual di berbagai kolam yang sedang ada perlombaan mancing. Nah, ini banyak hal yang bisa terjadi. Hobi kita banyak sekali. Dari kecil sampai dengan sekarang ini paling tidak kita sudah punya hobi. Paling tidak itu 10 hobi yang sudah kita geluti. Berbagai macam. Dari berbagai hobi yang ringan sampai hobi yang mungkin agak berat. Dari biayanya yang nol sampai dengan biayanya yang besar. Kita tidak menyadari kalau sudah hobi kadang-kadang biaya keluar begitu saja, duit keluar begitu saja, kita juga nggak menyadari. Padahal bisa jadi hobi itu malah mendatangkan duit yang kadang kita tidak merasa.
Dulu saya masih melihat anak-anak saya ketika hobinya skate. Ketika dia hobi skate, oh ternyata ada yang berikutnya lagi orang-orang yang beli outdoornya skate, beli skaternya, beli papannya, beli bautnya, minta servis dan lain-lain. Ternyata hobi tetap mendatangkan uang. Apakah hobi itu nanti mendatangkan uang yang uang dengan hobi itu setara? Artinya biaya uang kita dapatkan dengan kita keluarkan untuk hobi nantinya juga zero begitu aja, atau kalau bahasa bisnisnya ya cuman bak buk gitu ya, sama-sama nilainya, misalnya keluar biaya 100.000 tapi dapat duitnya juga 100.000 misalnya, lalu diganti dengan biaya waktu dan makannya kita juga mendapatkan. Yes, itu juga bisa terjadi, tapi bisa juga terjadi duit yang masuk lebih besar dari yang dikeluarkan dari hobi. Banyak sekali orang yang hobinya craft, mengumpulkan barang-barang di pinggiran hutan, kalau di sini berbagai macam pohonan kering, berbagai macam tanaman kering dikumpul-kumpulkan, biayanya murah sekali. Hanya modalnya power lamp, silikon lamp, power glue, berbagai macam, beberapa pewarna dan lain-lainnya dirangkai-rangkai menjadi craft yang begitu bagus. Ternyata nilai jualnya luar biasa ketika ditawar untuk ekspor bareng dengan pameran di tempatnya Kementerian Pariwisata dan Parekraf dulu, ternyata bisa ekspor yang akhirnya duitnya luar biasa. Pada saat hobi yang tadinya digeluti sebagai hobi karena kesenangan, sebagai work balance dan lain-lainnya, ternyata berpindah hobi menjadi profesi, sudah tidak memikirkan hobinya lagi, tapi memikirkan target untuk terpenuhi pengiriman luar negeri, target untuk memenuhi permintaan pasar, target untuk mendapatkan cash in duit yang lebih besar. Ini juga terjadi luar biasa. Kalau Ya, hobi, Raja. ya, oke, hobi sehari-hari mungkin ada yang kaitannya dengan, oh, karena hanya sekedar pengen untuk merupakan sebuah keseimbangan hidup. Pulang kerja, pulang kuliah, pulang dari sekolah, misalnya terlalu penat, terlalu boring, dan lain-lainnya, badan capek, akhirnya punya hobi. Ada yang hobi ikan cana, ada yang hobi burung, ada yang hobi dengan ikan koi. Akhirnya itu membuat kelelahan menjadi hilang, fresh kembali otaknya, fresh kembali pikirannya. Ada yang karena melatih kreativitas. Oh, karena hobi merajut. Akhirnya berbagai tantangan dari merajut yang simple sampai dengan yang sangat-sangat sulit bisa dilakukan sehingga menjadi sebuah kebanggaan ketika bisa menyelesaikan sebuah model-model yang rumit. Ada yang karena menambah wawasan. Oh, ternyata ketika hobi, misalnya ada yang koleksi perangko dari berbagai negara, mau nggak mau sambil belajar mempelajari negara itu. Ada yang koleksi foto-foto wisata, foto-foto daerah yang bagus, akhirnya dia bisa jalan-jalan ke tempat-tempat lain untuk berwisata. Ada yang mungkin di lokal, ada ke Raja Empat, ada yang ke Bali, ada yang ke Lombok, mungkin ada yang ke Bromo dan lain-lainnya. Ada yang menyalurkan passion. Wah, pengen sekali karena menyalurkan passion. Ada yang hobinya masak-masak ketika hari Jumat, masak, dibungkusi sebelum Jumatan, taruh di masjid-masjid. Begitu ada 100 bungkus, bisa habis dan lain-lain. Rasanya menjadi senang sekali. Oh, passion masaknya yang di tempat kerja mungkin tidak bisa terpenuhi, ternyata ketika pulang bisa terpenuhi. Ada teman yang seorang security, seorang satpam. Di tempat pekerjaannya sebagai satpam nggak mungkin menjadi juru masak. Ketika pulang kerja, kalau malam ya pulang kerja, Jumat Jumat paginya sampai di rumah, dia masak yang enak untuk memenuhi kebutuhan, menyampaikan di sisi passionnya agar punya titik kepuasan. Dia masak digunakan untuk Jumat berkah pagi hari. Luar biasa. Akhirnya apa? Passionnya tersalurkan, dia juga ada bentuk ibadah yang tentunya dinilai Ah, iya banget ini. sedikit. Ada lagi yang karena mempertajam skill. Wah, dulu pemain bola, dulu senang bola saat remaja, sempat menjadi atlet. Ketika sudah bekerja, hobinya sudah jarang dilakukan. Waktunya itu sesekali, seminggu sekali ikut bola, mungkin dipindah ketika bolanya dulu bola di lapangan yang luas, sekarang pindah dengan bola dengan lapangan yang lebih sempit, dengan yang standar internasional untuk mempertajam skill. Ada juga yang ketika dia bekerja sebagai seorang desain grafis, yang di tempat kerja dia dituntut dengan berbagai macam desain, sampai di rumah menerima desain grafis di luar, mempertajam namanya skill, sehingga ada skill yang berhubungan yang bisa dipertajam. Secara otomatis kalau melakukan hobi tentunya akan terjadi sebuah peningkatan energi positif yang luar biasa. Tadi teman-teman sudah cek ya, cek di dunia sekitar kita, cek hobinya masing-masing, kita sudah ngecek hobinya banyak sekali, dan ternyata hampir segala barang yang dibutuhkan oleh manusia bisa berawal dari hobi di dalam pemenuhannya.
Orang sekarang pengen melihat taman yang bagus, pengen melihat rumahnya hijau, rumahnya banyak tanaman, rumahnya segar, dan lain-lain. Apa yang dilakukannya? Akhirnya dia belajar berkebun sedikit demi sedikit. Ketika orang lewat depan rumahnya, dia langsung merasa lebih nyaman sekali. Kenapa nyaman? Ternyata rumahnya hijau, asri, dipandang begitu nyaman, indah terlihatnya. Binatang-binatang yang dipelihara juga sehat-sehat, tanamannya subur-subur, dan membuat rumahnya menjadi semakin luar biasa. Ini berasal dari hobi menanam, hobi berkebun, hobi menanam tanaman hias, hobi menanam sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Ada orang yang sudah malang melintang sampai luar negeri bermain di berbagai macam klub kesebelasan karena dia hobi bola. Dia patut ketika melaksanakan bola patut diacungi jempol karena dia bisa bermain bola walaupun tanpa dibayar. Dan ini luar biasa karena dia passion dengan hobinya. Ternyata dia menjadi seorang pemain yang profesional dan akhirnya terbayarkan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan secara kesempatan apapun yang dia gunakan untuk bermain bola. Yang dulu cekrek-cekrek hobi awal lalu bisa beli kamera, berbagai macam kamera bisa dijajal, dicoba, dilakukan, di take action, hasil gambarnya bisa dijual menjadi sebuah uang dan lain-lain. Ini juga kita cek di dunia di sekitar kita sekarang ini banyak orang yang membutuhkan. Orang yang buka resto, ketika saya dulu buka resto, saya tidak bisa fotografi makanan dengan bagus. Akhirnya saya undang penghobi fotografi untuk memfoto hasil gambarnya bagus dan bisa digunakan untuk iklan. Sekarang saya berkaca di dunia pelatihan, saya tidak bisa memberikan ketika saya mengajar, mentraining, saya berada di depan audiens, saya tidak mungkin bisa foto-foto diri sendiri sambil selfie seperti ini pada saat memberikan materi training, tidak bisa dilakukan. Saya punya tim yang hobinya fotografi dan mereka setiap foto di dalam event pelatihan, mereka mendapatkan bayaran. Ada mereka yang hobinya masak, mereka pinter dengan masak dan lain-lain. Apa yang kita lakukan? Dia hobi masak dan lain-lain, saya bisa pasarkan. Yang hobi masak bisa tersalurkan. Mulai kalau ada masakan yang khusus, kita buatkan stiker dan iklan khusus, lalu dipasarkan sehingga mereka hobinya juga tersalur menjadi bentuk uang. Ini luar biasa. Dan PR sekarang kita ini kalau tadi hobinya itu masih menjadi hobi yang keluar duit, sekarang akan menjadi hobi untuk menghasilkan duit. Hobi yang jadi duit. Kita ubah yang duitnya keluar, sekarang duitnya menjadi masuk. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini dari berbagai macam tadi hobi yang sudah dituliskan ya, dari eh, kaitan yang dengan macam-macam. Bahkan sekarang ini banyak hobi-hobi yang menjadi hobi sangat mahal, hobi yang mahalnya luar biasa, hobi yang pakai biaya gede. Ada yang hobinya mengkoleksi mobil-mobil tua dari luar negeri, dari Eropa, dari Amerika, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, dan mana mobil-mobil yang tua. Dan di Indonesia ketika itu dijual belikan, bukan hanya bayar dari Indonesia, bisa juga bayar di luar negeri, harganya luar biasa. Hobi yang sangat ringan sekali, cuman sekedar membuat pewarnaan, warna, dan lain-lain ketika dibuat menjadi lukisan ukuran nggak begitu besar, paling cuman sekitar 20 cm kali 20 cm, ketika dijual bisa menjadi hobi yang luar biasa dan sekarang sudah banyak dibutuhkan. Hobi membuat sesuatu craft dari janur kering, misalnya dari mulai janur basah dikeringkan menjadi hiasan berbagai macam. Ada yang bentuk hewan, ada yang bentuk barang-barang yang bagus, ada yang hiasan. Sekarang juga laku keras. Bahkan banyak sekali hobi-hobi yang kayaknya hobinya sepele, ternyata menjadi hobi yang luar biasa duitnya. Misalnya, cuman sekedar konten kreator yang simple-simple yang menjadi short video, ternyata short video itu bisa digunakan dengan sangat luar biasa. Dan itu terjadi. Itu benar-benar sekarang ini sudah menjadi sebuah pangsa yang luar biasa. Hobi kecil menjadi hobi yang menghasilkan uang. Oke, ada lagi hobi menulis antologi misalnya gitu ya. Berbagai tulisan, ada puisi dikumpulkan jadi satu buku, akhirnya dikumpulkan menjadi sebuah buku, diterbitkan. Lalu setelah diterbitkan, diceritakan, itu pun menjadi uang yang luar biasa. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya ingin mengundang tiga teman-teman untuk bisa bicara 1 menit kaitan dengan hobi dan uangnya, hobi dan sudah menjadi uangnya. Silahkan dari peserta manapun boleh raise hand dan kita berikan kesempatan untuk cerita ke teman yang lainnya. Oke, silahkan. Boleh salah satu.
untuk muncul duluan, silahkan dari host nanti boleh dicek yang sudah raise hand dan bisa cerita-cerita bagaimana tentang hobinya sehingga menjadi duit 1 menit saja bersama teman-teman yang lainnya. Silahkan bisa raise hand. Yuk, silakan rekan-rekan Oke, semua. kita raise hand ya. Oke, 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 teman-teman semuanya yang sudah ini ada berapa yang tampil di cam? Oke, yang on cam ada berapa orang ini? Oke. Oke, Yahskiel Imai Sinaga, silahkan boleh diceritakan, oke, tentang hobinya. Host boleh diberikan tune untuk mic on-nya supaya bisa menyampaikan. Silahkan, Silakan, Yahskiel Imai Sinaga. silakan Kak Imai. Iya, selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, kedengaran jelas Pak suara saya Kak? luar biasa kejelasan, jelas jelas terdengar, jelas terdengar. Terima kasih buat admin dan Pak Ian Subianto sudah menyempatkan waktunya untuk siang hari ini. Izin Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Yaskiri Sinaga. Saya berasal dari Kutai Timur di Kalimantan Timur, tepatnya di Sangatta ya Pak. Jadi ingin sharing sih Pak tentang masalah hobi saya dulu sampai sekarang yang saya alami ya mungkin banyak berpindah-pindah ya Pak ya. Nah Oke, sudah saya sampaikan bahwa ya, perspektifnya jadi awalnya dari eh, pertama sih jadi ikut-ikut aja sih pertama ikut sekedar ikut pengen tahu tentang olahraga terus di oke, situ saya eh, kayak saya ini termotivasi gitu Pokoknya bulan kalau air misalnya badminton mungkin volley terus berenang itu jadi nggak lama jadi kebiasaan dan itu pun jadi hobi saya dan itu saya tertarik mm-mm. eh, ya halo kedengaran Pak Ya, ya, masih masuk. Suaranya mungkin bisa diperkeras kali. ya ya halo ya jadi untuk terkait hobi eh, saya ingin mengembangkan diri saya kepada teman-teman saya maupun eh, ada beberapa murid saya yang sebelumnya dari lulusan sebelumnya. Heeh. Nah, itu saya ingin kembangkan karirnya dia supaya dia tidak mati saja hanya pendidikan saja. Oke. Namun bisa jadi olahraga itu jadi manfaat dia nanti ke depannya. Seperti itu. Dan mungkin kurang lebih sekitar 10 tahun ya, Pak. Saya sudah jalanin dari tahun 2015 sampai hingga 2015-an ya. sekarang. Dan itu pun, iya, Pak. Dan itu pun eh, apa kadang mati hidup Pak untuk mengerjakan hobi saya itu Oke. karena kan saya juga fleksibelnya kan sambil kerja sambil ya menyampaikan teori-teori mungkin teori dari kerjaan seperti itu bisa jadi nambah skillnya mereka juga tidak hanya dari sekedar hobi olahraga seperti itu dan itu pun ada sekarang saya kembangkan kepada murid-murid saya sehingga murid-murid saya juga termotivasi dan mereka pun antusias Pak dan Oke, orang sudah tua pun itu mengikuti ya. Oh, menyetujui bahwa anaknya itu punya skill yang bagus dan dia bisa kembangkan dengan cara ya mau nggak mau itu memang harus ikut dan pun saya juga mendaftarkan beberapa eh, apa murid-murid saya itu ke kompetisi Pak ke lomba-lomba kayak misalnya di eh, contohnya mohon maaf saya sebutkan merek aja. Contohnya kayak Pegadaian, mungkin di Jarum seperti itu Pak. Itu yang jadi eh, saya merasa senang ya.
saya merasa senang dan saya merasa bahagia bahwa ilmu itu diserap oleh anak-anak dan itu bisa dikembangkan dan itu pun bisa di-share kembali kepada eh, bawahan-bawahannya gitu Pak, seperti itu. Dan bukan sekedar olahraga aja saya kembangkan, kayak misalnya saya bisnis juga di alat pertambangan Pak, di alat berat, dan itu pun eh, itu sebagai sampingan saya, jadi untuk mengembangkan diri saya juga untuk bisa berrelasi. Oke, terputus ya. Oke. Oke, lanjut. Mungkin ada satu lagi yang mau cerita juga bagaimana tentang hobi menjadi profesi. Oke, Oke, ini ada silakan. dari Kak Muhammad Zaim. Muhammad Zaim Ukhrawi. Oke, silakan, silakan. Oke. Ya, Oke. terputus ya Pak. Oh, ini mau Oh, lanjut dulu apa gimana? Ya, terputus ya Pak. ya, ya. Iya, soalnya lagi di tempat kerja juga kan, jadi sinyalnya juga kurang bagus. Ya itu Oh, Pak. baik. Jadi selain olahraga saya kembangkan di dunia bisnis saya seperti bisnis alat berat, mungkin nanti pertambangan ya Pak ya, kalau mungkin Bapak tahu. Eh, Beberapa teman-teman juga bisa tahu. Nah itu jadi motivasi saya juga untuk saat ini dan ingin saya kembangkan. Dan itu pun menambah relasi saya, menambah skill komunikasi, mungkin secara mungkin kalau bahasa kasarnya ya sales ya. Itu Pak. Ya mungkin itu aja Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak ya. Oke, luar biasa. Kita berikan plus jempol untuk beliau. Luar biasa. Oke. Oke, mungkin yang dilanjutkan yang berikutnya, Sinten? Tadi Pak Muhammad siapa yang udah raise hand? Muhammad Zaim, silahkan Kak Oh ya, Muhammad. Muhammad Yaim Ukhrawi. Ya, baik. Silakan, Pak Muhammad. Oke, sebelumnya makasih buat Pak Yanto Subianto buat kesempatannya. Sebenarnya mungkin pengalaman sama hobi saya nggak sebanding sama Mas yang barusan udah dijelaskan bahwa mungkin sudah sampai bisnis ataupun yang lainnya. Kalau saya sebenarnya hobinya menggambar, Pak. Sama seperti mungkin sama seperti Bapak, gambar, Oke. tapi saya lebih ke ilustrasi. Ilustrasi ya. Oke. Betul. Ilustrasi secara tradisional juga, bukan digital, jadi pakai pensil. Ah, Saya hobi gambar aja. Basisnya ke ini sih Pak, mungkin ke arah Jepang ya. Jadi banyak anime atau segala anime ya, macam. lebih banyaknya berarti ya. Betul. Eh, saya alhamdulillah dapat pekerjaan pertama saya waktu itu menjadi ilustrator. Ya, Oke. walaupun itu di buku ayah saya sendiri. Ya, Sebenarnya mantap. buku ayah saya sendiri, tapi ya saya cukup senang ternyata saya bisa apa ya punya ilustrasi yang Ini siapa nih bisa boleh dipakai. dikenalkan? Jangan-jangan kita ayahnya malah teman-teman juga ini, teman-teman sesama tulis buku juga ini. Oh gitu. Ya, ayah saya mungkin ya saya sebut saja Eko Novianto. Mungkin pernah dengar, pernah Oh, enggak baik. itu nggak apa-apa. Itu mungkin yang berikutnya saya lebih ke beberapa sih karena saya basicnya sosial, yaitu sosiologi. Saya terbiasa untuk yang namanya berhubungan dengan banyak orang ataupun meneliti suatu permasalahan sosial. Dan kebetulan eh, beberapa tahun ini basic kerja saya atau background kerja saya rata-rata di sosiologi atau di bagian sosial seperti HR misalnya. Lalu juga yang paling saya memorable adalah pernah menjadi asisten riset di Universitas Pajajaran sebagai asisten riset Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Fadil Nurdin MA PhD. Di situ meneliti tentang strategi strategi apa? Strategi adaptasi bisnis kuliner di masa pandemi COVID. Jadi saya dulu risetnya pas masa COVID ya Pak. Ah, Itu ah. saya suka banget karena saya meneliti apa ya? Mungkin saya punya akses banyak ke orang-orang yang mungkin udah gede secara bisnisnya juga. Saya ngerti gimana cara mereka mengelola dan segala macamnya. Sampai akhirnya saya punya tulisan juga di situ. Walaupun nggak Oke. tahu juga ya sampai sekarang udah terbit atau belum. Ini Mas Izam ini tinggal di Jogja juga ya, bareng Bapak juga. Betul, saya tinggal Oh di gitu, Jogja. di Bantul juga ya. Betul. Kau tahu Pak? Oke. Ya, 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 ya. Udah lanjut, 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 lanjut. Oke. Eh, Aduh serem juga nih.
Ya itu aja sih Pak sebenarnya kalau dari saya. Habis itu kalau untuk HR sebenarnya saya nggak mesti HR sih. Saya pernah juga jadi education consultant di bimbingan alumni UI di Ya. apa Depok, di mana saya tanggung jawab untuk membina 11 anak untuk mempersiapkan SIMAK UI 2023 saat itu. Alhamdulillah 9 dari 11 siswa berhasil masuk UI. Itu saya pernah jadi HR juga. Jadi sebenarnya lebih banyak HR-nya nih rekrutmen, habis itu maintenance, habis itu juga mengelola kebijakan sama KPI-nya mereka agar bisnisnya ini dapat berjalan dengan lancar. Dan ambil mungkin ada stresnya, stresnya mah pasti ada ya, mengelola SDM-SDM yang beragam dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi sejauh ini saya masih cukup menikmati proses sama ininya apa pengalaman yang saya dapatkan. Mungkin itu aja Pak. Makasih. Oke, thank you Mas Muhammad Jem Uhrawi. Oke, thank you, thank you. Baik, teman-teman, kita melanjutkan plus yang luar biasa untuk beliau berdua yang sudah menampilkan hobinya dan ternyata memang tidak main-main ya. Jadi kalau kayak di saya sendiri sering ya ke Jogja karena memang Jogja juga tempat yang sering saya melatih apa buka pelatihan, kelas berbagai macam uji kompetensi juga sering di Jogja sehingga cukup cukup terbiasa dengan Jogja. Oh, ternyata Jogja itu banyak sekali aneka ragam yang sifatnya dari hobi-hobi kecil menjadi sebuah yang luar biasa. Ini beliau ini putranya teman Mas Eko nih, beliau penulis buku Negeri Tanpa Laki-Laki ini. Mas Eko Bantul jadi ya ternyata itu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, izin kita lanjutkan ya untuk yang berikutnya lagi. Baik. Kalau kita sudah memang memiliki sebuah harapan, keinginan, bahkan bukan hanya keinginan, karena kita harus selalu mewujudkan ketika kita baru sekedar want, keinginan itu nanti menjadi will, menjadi sebuah yang bisa dibilang siap dilakukan atau akan. Ini kita benar-benar harus siap ketika ubah hobi menjadi duit ini, ada beberapa strata yang harus dilakukan. Walaupun kita mungkin secara sederhananya apa sih yang penting ya udah kalau hobi udah dikembangkan apakah hobi itu menjadi sesuatu yang kita hanya tinggal mengambil gitu aja hobi yang sudah ada bahkan ada hobi-hobi baru karena kita juga bisa jadi kita berlaku FOMO terhadap hal-hal teknologi hal-hal yang baru yang terjadi sekarang ini karena kecepatan teknologi memberikan informasi kepada kita yang begitu cepatnya artinya ketika kita bisa melihat bagaimana ide-ide dan ide-ide yang baru lalu kita kembangkan dengan sebuah learning pembelajaran terus supaya kita menjadi meningkat, meningkat dan meningkat. Bisa jadi ketika hobi ini dilakukan secara pro bono kepada orang lain, artinya hobi itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga hobi yang nanti akan bisa disinergikan dengan kebutuhan orang lain. Misalnya, kita punya hobi tanam cabai. Ketika kita hobi tanam cabai, kita berkebun, kita tanam cabai yang cukup banyak di depan rumah banyak sekali. Ternyata akhirnya cabai itu bisa kita bagi-bagikan ke tetangga. Kita bagi-bagikan ke teman untuk icipi. Atau kita hobi tanam misalnya ada buah, misalnya black sapote, buah yang agak langka misalnya ya buah dari Meksiko kita tanam akhirnya berbuah. Setelah ditunggu 1 tahun buahnya siap untuk dibagikan dengan tetangga, kita mulai bagikan dan kita cerita manfaatnya sehingga bisa terjadi apa yang menjadi hobi kita menjadi sarana untuk menolong orang lain, membantu orang lain, bisa menjadi help to others sehingga orang lain mendapatkan manfaatnya dari kita. Kalau kita sudah memiliki ide-ide dan inspirasi-inspirasi dari hobi kita, kita perdalam skill kita sehingga menjadi hobi yang bukan sekedar hobi, lalu bahkan bisa berguna untuk membantu orang lain, maka kita perlu mempertajam skill kita dengan memperluas wawasan kita malu memperluaskan diri kita sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaat lebih banyak lagi. Ketika orang lain mendapatkan manfaat yang lebih banyak, orang lain mendapatkan sesuatu dari kita, maka dia pun akan memberi kita. Entah bentuknya ditukar dengan bentuknya money, dengan uang, dengan cash in, dan lain-lain. Ada mungkin yang dibentuk dengan sebuah peluang, ada mungkin yang diberikan kepada kita dengan bentuk sebuah tantangan, karena cukup banyak sekali. Dulu pernah kita diberikan tantangan, bagaimana kalau misalnya bisa menggambar zaman dulu ketika bioskop akan iklan film yang baru itu tidak menggunakan mode sekarang ini print dengan MMT langsung cetak dengan skala seperti baliho yang lebar nggak bisa seperti itu. Karena zaman dulu ketika kita iklan dengan ukuran baliho yang besar itu dilukis dengan tangan, digambar dengan tangan.
dan itu membutuhkan tantangan. Kalau kita bisa bikin gambar ukuran A3, A2, A1, bahkan ukuran A0 setengah pintu, apakah kita bisa membuat ukuran gambar, ukuran baliho yang bisa berukuran sampai dengan 8 meter kali 12 meter misalnya? Karena berbeda sekali skill dengan tekniknya ketika kita menggambar di tempat yang kecil dengan menggambar di tempat yang besar. Saya ketika dulu pameran lukisan, ada di Putan Tular, pernah di Ancol pameran lukisan dari beberapa lukisan yang saya buat saat itu juga membuat sebuah dampak. Lalu bagaimana ketika lukisan menjadi harga? Ada salah satu lukisan, lukisan saya itu berjudul Barongsai. Barongsai, Barongsai, tapi kalau Barongsai kita mengenal Barongsai itu di China, di Bali gitu ya, barong gitu ya. Tapi di Jawa itu ada jenis barong juga yang cukup dikenal. Saya membuat kepalanya pada waktu rambut saya masih panjangnya segini. Pada saat itu saya pagi-pagi potong rambut, sengaja potong untuk merapikan rambut saya karena pekerjaan berikutnya saya udah di level supervisor, rambutnya harus rapi dan lain-lain. Lalu rambut itu saya gunakan untuk melukis dan ketika melukis akhirnya mendapatkan lukisan barongsai. Mungkin foto-fotonya ada kalau sempat nanti saya tampilkan. Lah, ketika itu kita tampilkan bukan hanya citra bagaimana lukisannya di atas kanvas dengan cat minyak dan bagaimana itu dibuat sedemikian sehingga bagus dan lain-lain, tetapi ada satu historis yang saya sampaikan kepada orang kalau mau beli lukisan itu adalah bahwa ini adalah rambut saya dari ukuran yang panjang, kesadaran untuk tampil dengan rapi, dengan sopan, untuk kantoran dan lain-lain sudah saya merupakan sebuah gerbang perpindahan revolusi ya, gerbang perpindahan dari yang rambutnya panjang, celananya dulu saya belel-belel, bolong-bolong gitu ya. Terus ganti mulai dengan pakaian yang rapi, pakai lengan panjang, mulai ngantor bukan di pabrikan lagi. Dan saat itu ada satu gerbangnya berupa lukisan barong yang saya melukis dengan kuas tapi dengan rambut saya. Dengan rambut yang tadinya gondrong menjadi rambut yang rapi arah cinta hua ya, arah arah apa ala-ala artis-artis Mandarin saat itu seperti Ko Yun Fat gitu ya. Jadi rambutnya harus rapi karena bekerja sudah di level kantor. Ini berbeda. Saat itu ketika dijual ada nilai historis yang berbeda lagi. Ini kaitannya dengan hobi. Saya kalau merumuskan dari sisi hobi bisa jadi menjadi beberapa poin yang poin ini dibagi menjadi 3 poin besar sehingga menjadi langkah-langkah ketika hobi akan menjadi sebuah profesi. Dari mulai cek hobi kita, bagaimana cek kebutuhan pasar, bagaimana membuat bisnis plan-nya, bagaimana sisi branding dan promotionnya, bagaimana sisi networking, kesempatan kekuatan kita, lalu bagaimana mempelajari lebih skill lebih tingginya, bagaimana membuat KPI, membuat target, membuat acuan-acuan sehingga menjadi sebuah produk, menjadi barang, menjadi jasa yang terstandarkan. Lalu bagaimana hitung-hitungan modal dengan duit yang nanti akan diterima ini yang tentunya akan membuat hobi menjadi profesi. Yang tadinya hobi menjadi diatur menjadi sebuah profesi, berarti akan menjaga sebuah standar-standar, aturan-aturan main yang tentunya berbeda. Sehingga diawali dengan mencatat hobi-hobi yang bisa menghasilkan uang yang kita miliki dari cek hobi sampai dengan kita cek kebutuhan pasar. Di sini kalau teman-teman kebetulan yang belum memiliki profesi dari hobinya boleh dimulai dari sekarang. Boleh pilih 5 hobi. 5 hobi yang paling sering dilakukan dan boleh dicek. Ini hobi yang secara waktu bisa dilakukan. Secara modal tidak terlalu besar. Pangsa pasarnya nanti juga tinggi. Kalau dibuat rencana bisnis tidak ruwet-ruwet banget. Orang sekarang minta cukup banyak. Artinya pangsa pasarnya luas. 5 hobi yang tadi prioritas di atas itu. Mana yang paling sering kita lakukan? Mulai kita pilih. Ini 5 hobinya kita catat secara khusus. Lalu kita akan melihat pasar sekarang ini. Apa yang terjadi dengan pasar sekarang ini? Oke, hampir semua orang pegang misalnya, ini salah satu contoh aja. Orang sekarang paling hobi membuat video-video. Oh, ternyata setiap video mereka, openingnya biasa. Tidak khusus. Openingnya opening yang terlalu kuno, terlalu biasa-biasa aja. Bagaimana ketika kita punya hobi ngolah video, bikin sinematik, bikin aturan dan lain-lainnya, ternyata kita bisa bikin pembukaan-pembukaan video, opening-opening video yang bagus banget. Sehingga ternyata banyak orang yang membutuhkan. Saya baca berbagai macam iklan di Facebook, bikin opening video hanya 50.000. Kalau teman Facebooknya 5.000, ikut grupnya juga sekitar ratusan grup, mungkin 200 grup, lalu juga banyak sekali pengikutnya karena postingannya bagus, kita langsung iklankan yang tanpa berbayar saja, ternyata kita punya peluang yang luar biasa.
Bikin satu logo, ketika logo menjadi opening video, kalau kita pasang aplikasi, kita pakai platform, kita pakai sebuah tool tertentu, mungkin nggak nyampe 10 menit sudah bisa menjadi opening video yang bagus tertentu. Dan itu bisa dijual 50.000. Artinya, kalau sehari kita punya kesempatan kerja 8 jam, istirahat 1 jam, oke efektif waktu banget tanpa yang hahaha, tanpa hihi. Kita punya waktu 6 jam, 10 menit kita bisa bikin satu logo, berarti kita punya sekitar 6 kali 6. Berapa? 36 logo. 36 logo kalau kita punya cash in sekitar 50.000, berarti sudah ada 1.800.000 kesempatan menghasilkan dalam satu hari. 1,8 juta dalam satu hari. Kalau dikali hari kerja kita nggak usah banyak-banyak, 20 hari kerja, pasar kita bagus banget, bisa mengerjakan sampai ngajak teman-teman yang lainnya. Oke, bisa dihitung. Kalau misalnya kita sudah bisa mendapatkan satu bulan bisa 36 juta hanya dari membuat logo video. Apakah ini menjadi bisnis yang continue, bisnis yang terus-menerus akan ada? Ternyata tidak selalu, karena bisa jadi ketika itu sudah pasar kita 4 bulan kita jajaki, 6 bulan kita jajaki, ternyata pasar menjadi jenuh. Orang yang tadinya bikin yang namanya video-video pembukaan sudah selesai. Perusahaan-perusahaan kecil yang bikin video-video profil untuk pembukaan sudah terselesaikan. Artinya apa? Pangsa sudah sangat jenuh karena mereka sudah menerima pasar kita. Kita mulai akan berpikir untuk hobi yang lain, mendapatkan cuan yang berbeda lagi. Ini yang namanya cek hobi, cek pasar, dan bagaimana bisnis plan dari hobi kita. Sehingga ada goal-goal yang akan kita raih, target-target yang akan kita capai dari hobi ini tuh kita kira-kira mau butuh cash in berapa? Kita mau butuh duit berapa? Saya hobinya menjadi seorang trainer, ngisi training di mana, di mana, di mana, di mana dengan berbagai IO, dengan berbagai internal dari tim kita maupun dengan eksternal. Akhirnya apa? Kita harus mencari peluang bagaimana dari hobi-hobi berbicara, dari hobi mengajar seperti ini. Ada yang bikin video, orang harus beli videonya. Ada yang bikin video terapi, orang beli videonya. Dan ini menjadi salah satu ketika memang itu menghasilkan uang. Saya pernah tahun 2010 dengan cara yang sangat tradisional, bukan 2010 malah 2009 ya. Itu membuat video sholat untuk kesehatan dengan berbagai animasi yang masih ngambil-ngambil, yang masih itu sangat tentunya sangat buruk sekali kalau dibanding teknologi yang sekarang. Apalagi kalau sekarang kita sudah bisa mengolah video menggunakan kecerdasan buatan dengan AI dan lain-lain. Kondisi saat itu hasil videonya sangat buruk sekali. Ketika kita mau menggandakan aja, saya masih menggunakan penggandaan CD, ya CD writer yang hanya 6 tingkat merek LG saat itu. Kita lembur untuk produksi 10.000 keping. Pada saat itu kita tiap malam tidurnya di dekat PC, di dekat komputernya kerja kita tidur, komputernya kerja kita tidur. Ada 3 komputer yang kita gunakan, dan itu kita untuk penggandaan CD, penggandaan VCD-nya. VCD-nya kita kemas, kalau percetakan untuk bikin kemasannya gampang, masuk selesai. Tapi menggandakan CD pada waktu itu masih jarang teknologi yang bisa cepat. Saya ingat sekali ketika saya menggandakan itu masih butuh waktu sekitar sampai dengan bisa dibilang hampir lebih dari 15 menit satu keping VCD untuk menggandakan rewrite dari CD master ke tempatnya 6 level VCD pada saat itu. Tetapi karena itu juga menjadi sebuah hobi, otak-atik komputer hobi, jualan komputer, saya sejak 2003 sudah jualan komputer, buka toko komputer gitu ya. Akhirnya hobi ini ternyata menjadi ringan. Saya nungguin komputer kerja sambil tidur, bentar-bentar bangun lagi, melek, ngeliatin sampai di mana progresnya dan lain-lain. Ini menjadi ringan. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan hobi. Setelah kita memilih hobi yang akan kita pilih, kita cari sumber informasi. Siapa orang dengan hobi yang sama yang sudah sukses menjual hobinya? Siapa menjadi mastermind yang cocok? Siapa yang menjadi mentor yang pas? Siapa yang bisa diandalkan menjadi coach? Dan kapan kita akan mulai eksplorasi dari rencana-rencana bisnis kita? Dari mulai kita bikin perencanaan bisnis, bagaimana tentang hal-hal yang lain terkait itu, kita mulai eksplorasi untuk membentuk sebuah bisnis plan dalam sebuah semacam buku rencana bisnis. Dan itu yang nanti akan menjadi acuan ketika kita take action. Dari orang-orang yang kita dapatkan sebagai sumber-sumber informasi sukses, dia kita gunakan sebagai mastermind yang langkah-langkahnya akan kita kita cek, akan kita contoh gitu ya. Jadi kalau misalnya penyanyi, ada yang dulu hobinya karena nyanyi, bikin lagu dan lain-lain, nggak laku-laku, akhirnya ngamen. Ngamennya bukan sembahyang ngamen, ngamennya juga di ngamen di tempatnya lampu merah dan lain-lain. Setelah ngamen di lampu merah, akhirnya dia pindah lagi ngamen dimulai di
warung-warung, warung biasa, entah warung remang atau warung yang lampunya cerah gitu ya. Setelah itu pindah lagi ke tempatnya kafe-kafe, mungkin setelah itu pindah ke kafe yang elit, yang premium, setelah itu bisa masuk dapur rekaman, setelah itu menjadi penyanyi terkenal, bisa bikin show untuk ke daerah-daerah yang lain, akhirnya menjadi sukses, tajir, kaya, tajir melintir karena hobi nyanyinya. Banyak yang kita dapatkan seperti itu dari kisah-kisah penyanyi yang ada. Yang hobi otak-atik komputer sampai menjadi jawara komputer, menjadi seorang hacker, menjadi seorang programmer, menjadi berbagai macam bidang, banyak yang bisa kita lihat dari berbagai contoh-contoh tokoh-tokoh yang ada di tulisan, ataupun bisa yang kenal dengan orang tua kita, kenal dengan teman kita, kenal dengan siapa yang bisa menjadi mastermind. Orang yang bisa kita contoh sudah sukses untuk menjual hobinya, menukar hobinya menjadi duit. Nah, ini salah satu yang bisa kita cari. Sehingga 4 langkah ini akan menjadi penting sekali ketika mengawali. Khusus teman-teman yang belum punya profit dari hobinya, 4 ini menjadi langkah yang paling awal untuk bisa digunakan. Kalau kita sudah menguasai 4 yang tadi, kita sudah punya hobi yang dipilih, ada orang yang bisa kita contoh, ada mastermind-nya, bahkan kita bisa berhubungan komunikasi, punya mentor, punya coach, punya orang yang bisa membantu kita ngajarin sampai dengan suksesnya. Kita sudah punya yang namanya bisnis plan, sudah siap kita jalankan, kita mulai menguatkan diri kita. Branding, promotion, networking, start for diri kita. Mulai dari diri kita. Kita mulai dengan kenal-kenalan yang satu visi, satu passion, satu hobi. Kenalan dengan orang-orang di luar itu. Berbagai networking dari media sosial. Berbagai networking dari kenalan darat. Bagaimana kita berkenalan, berkumpul, komunitas, organisasi, banyak sekali. Banyak sekali ketika kita kumpul di sana, mulai kita terasah semangat kita mulai semakin semangat, semakin membara, semakin kita kuat cita-cita untuk menjadikan hobi kita sebagai profesi. Kalau sudah masuk seperti ini, kita perlu mengenalkan diri kita. Oh, kadang-kadang kita tampilkan. Oh, tadi seperti Mas Muhammad Izam, oh, Rofi ya, dia hobi membuat anime. Animenya ada yang diposting di tempatnya Facebook, ternyata banyak orang yang hobi dan di situ disematkan nomor handphone, bisa memesan anime sesuai dengan karakter yang diinginkan. Oke. Saya punya teman di sini, tempatnya bukan teman, tapi dia anaknya dari tempat saya. Ibunya punya resto di berbagai tempat, mungkin lebih dari 40 cabang. Anaknya anak yang introvert dari mulai SMP homeschooling semuanya, bahkan sampai kuliah pun diterima di tempat kuliah yang bagus, tetapi tidak menjalankan. Kenapa? Karena fokus untuk belajar anime. Dengan mulai tangan sampai dengan komputer, dengan desain grafisnya, dia cuman kerjanya di dalam kamar, jarang memang dia bergaul dengan masyarakat secara sosial itu agak jarang. Dia lebih banyak dalam kamar, tapi dia punya networking sampai dengan Jepang, sampai dengan Korea, sampai dengan beberapa negara. Ternyata ada berbagai kumpulan untuk membuat anime dan dia dibesarkan di sana sampai dengan akhirnya bisa bekerja di satu perusahaan menjadi tukang gambar anime untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, ini salah satu model. Kadang networking memang tidak dijalankan. Oh, kita kan hobinya cuma rebahan, hobinya dalam kamar, hobinya tidur, ngecek-ngecek handphone. Apakah itu membatasi networking? No, karena networking bisa dijalin sekarang ini dengan luas bumi sekarang yang begitu rata. Kita dengan Amerika tidak ada selisih detik, kita dengan Jepang nggak ada selisih detik, dengan Cina nggak ada selisih detik. Kita bisa bangun networking dengan sangat mudah sekali. Perkenalkan produk kita untuk kita mulai branding dan promosi. Dan setelah itu baru kita mulai perdalam dari si bisnisnya. Mengeksplorasi dari bisnis plan-nya, bagaimana jalur-jalur belajar untuk lebih profesional, bagaimana membentuk KPI, Key Performance Indikatornya, bagaimana Key Result Indikatornya, bagaimana belajar analisa SWOT-nya dari rencana bisnis kita, bagaimana untuk mendapatkan modalnya, kapan kita akan terjadi return of investment-nya, kapan akan terjadi return of asset-nya, artinya ROI dan ROA-nya bisa benar-benar kita pelajari. Kalau sekarang ternyata ada hobi dengan modal asetnya cukup besar, kita sudah berhitung return of asetnya kira-kira sampai dengan berapa bulan, sampai berapa tahun. Kalau ini ada investasi-investasi, kapan ROI-nya, return of investment-nya, investasi sekian, kira-kira kapan akan balik dari seluruh modal yang kita keluarkan. Aset yang sudah kita belanjakan, yang sudah menjadi aset kita, kapan akan menjadi aset bernilai nol. Jadi ini perlu sekali juga kita bagi teman-teman. Jadi kalau ada satu perusahaan,
Lalu misalnya di perusahaan itu memiliki aset, katakan asetnya misalnya mesin atau mobil. Mesin itu ketika mesin itu seharga katakan misalnya harganya 2 miliar. Kalau sekarang mungkin banyak teman-teman yang mempelajari seni laser cutting. Ada yang untuk membuat mihrab, ada untuk membuat tulisan pakai akrilik untuk tulisan-tulisan di kafe-kafe dengan lampu-lampu LED dan lain-lain. Ada yang pakai mesin yang ukuran hanya 40 cm, ada yang 80 cm, tapi ada yang mesin besar seperti teman ada percetakan di Bekasi itu cetak dengan mesin sudah ukuran 8 meter flatten. Jadi kalau 2 lembar akrilik bisa sekali masuk, bisa untuk membuat jaringan pembuatan yang besar sekali. Bagaimana ketika digunakan pasar luar biasa? Ada perusahaan seperti kecantikan. Anda bisa lihat meja-meja kecantikan yang ada di mall-mall seperti Avon, ada seperti Wardah, ya seperti Mustika Ratu, banyak sekali. Itu meja-meja akrilik, meja-meja pajang yang dibuat secara khusus dan dengan pesanan khusus dan harganya luar biasa. Yang ngerjakan luar biasa. Di sana banyak yang bekerja desainernya rata-rata berawal dari hobi. Yang bikin tukang cuttingnya awalnya nata lampu rata-rata berawal dari hobi. Yang masarke kalau tidak berawal dengan hobi produk knowledge-nya lama sehingga juga rata-rata belajar dari hobi. Hobi ini dikembangkan menjadi bentuk percetakan. Saya dulu hobi ketika gambar-gambar, akhirnya mulai ketika saya dulu sablon pertama kali, itu nembak, masih pakai boxy, bikin gambar, ilustrasi, vignette untuk bikin kartu nama, tembak matahari, pakai Ulano gitu ya, tembak di tempatnya screen, masih digosok gini, saya jalankan waktu itu, era di tahun sekitar 97, 96, saya jalankan di Cakung, Jakarta Timur. Karena punya hobi, teman punya hobi dan punya keahlian pangkas rambut, saya sering dipotong rambut gratis, teman-teman sekitar kontrakan dipotong rambut gratis. Akhirnya kita wadai, yuk teman gabung. Ini satu tempat, ini bisa untuk bikin apa? Untuk bikin absensi apa? Untuk bikin untuk sablonan di sini juga bisa untuk potong rambut kita cari kursi cari cermin cari potong rambut kalau dulu belum pakai mesin masih pakai gunting sodok seperti ini pakai gunting biasa akhirnya bisa digabungkan ada percetakan ada pangkas rambut karena percetakannya jarang kerjanya siang hari kerjanya banyaknya malam hari pangkas rambutnya buka dari pagi sampai dengan siang sampai dengan malam ini salah satu penggabungan dari hobi. Yang berikutnya lagi, kita cermati lagi. Oh, ternyata ketika kita sudah memilih mastermind, kita perlu banyak diskusi, belajar dengan mastermind kita. Bagaimana hobi itu menjadi sebuah angka-angka yang fantastik. Sekarang orang banyak sekali remaja hobinya thrifting, berbagai macam outing ya berbagai macam outfit yang bermerek dari bekas dari Korea, bekas dari Cina, bekas dari Amerika, bekas dari mana-mana dijual bahkan sekarang ada pameran-pameran khusus untuk thrifting untuk barang-barang second dengan berbagai merek. Anak saya sering saya waktu itu saya minta kamu foto barang yang kira-kira orang seneng, teman-temanmu hobi kayak apa, kaos yang disukai hobi kayak apa, harganya berapa, ayah transfer kamu langsung beli dan nanti langsung tawarkan. Pada saat ada di tempat langsung tawarkan dengan harga yang lebih tinggi dari itu dan langsung bisa dilakukan. Oke. Oke, ketika itu ditawarkan, apa yang terjadi? Laku, setelah laku baru modalnya dibelikan. Setelah itu tinggal pengiriman. Dan itu menjadi hobi pertama anak-anak saya ketika berjualan produk-produk merek. Oke, ketika jualan produk merek ini diawali dari mulai jualan thrifting sampai dengan sekarang sepatu semuanya sudah baru, semuanya merek bisa dijual dengan komunitas semuanya berbasis medsos. Tidak ada yang kenalan secara langsung secara luring tatap muka offline tidak ada lagi semuanya berbasis dengan bentuk eh, online. Oke, ada hobi lagi yang simple yang ternyata menjadikan duit. Dulu waktu zaman lagi era COVID ya dari labet, ikan cana, gupi dan lain-lain. Apa yang saya lakukan? Saya juga hobi dengan ikan dari bertahun-tahun, mungkin bisa dibilang dari kecil pelihara ikan. Di rumah ini ada ikan koi sejak tahun 2006. Ini sudah ada ikan koi sampai dengan hari ini ganti-ganti ikan koi, ganti-ganti ikan. Saya pelihara ikan zaman ikan lauhan yang dulu harganya sampai waktu itu boleh bilang sekian jutaan ya, era tahun 2001, 2002 mungkin teman-teman ada yang belum lahir. Ikan lohan pada waktu itu harganya juga fantastis. Lalu ada arwana dari mulai Red Dragon dan lain-lain ya. Itu harganya juga fantastis. Kita udah pernah pelihara dan pernah jual belikan. Sekarang ini saya di rumah banyak ikan gurame albino.
Ketika pondok pesantren tempat saya butuh Quran, saya duitnya sedang tiris, ikan albino, gurame albino kita tawarkan selebar tangan, berapa harganya? Oke, sekitar 600.000. Kalau ada 3 ekor, 4 ekor lumayan. Lalu duitnya buat beli Al-Quran, Al-Qurannya tinggal kasih ke pondok, bisa langsung digunakan oleh santri. Dan itu salah satu yang saya lakukan, ternyata hobi langsung menjadi duit. Hobi saya di bidang kayak bikin video, kayak bikin dan lain-lain, ternyata bisa untuk iklan. Banyak orang ketika saya menjadi trainer, ternyata banyak orang yang nitipkan baju batik. Tolong batiknya dipakai ya Mas ketika training. Kenalkan sekilas aja, batiknya gratis. Punya batik beberapa bisa gratis. Itu juga bisa bermuara dari yang namanya hobi. Karena senangnya dolan-dolan, senangnya main, jalan-jalan sana sini, akhirnya kita wadahi menjadi bentuk tour travel. Kita dirikan CLB Tour. Oh, pengen umroh bisa lewat situ, pengen haji khusus bisa lewat situ, pengen wisata domestik lewat situ, pengen wisata ke luar negeri bisa lewat situ. Bermula dari yang namanya hobi. Fotografi outbound tempat saya yang dulu bergabung, sekarang itu di Instagramnya luar biasa. Kalau dulu banyak gratis ngisi di Instagram, video dia makan, foto-foto dan lain-lain dipostingnya semuanya gratis. Setelah itu begitu membernya luar biasa di Instagramnya, ada nama Instagram Gemar Kuliner, itu tim kita, tim fotografi yang dulunya biasanya foto-foto outbound dan ternyata nanti luar biasa. Sekarang ini sudah dipanggil dari berbagai resto, berbagai produksi kuliner, dia untuk melakukan proses live untuk syuting dan lain-lain dan tayang di berbagai video juga foto-foto untuk produknya. Dan ini yang paling luar biasa. Ternyata dia bisa hobi menjadi uang dan tidak sedikit yang didapatkan. Yang perlu digarisbawahi adalah mimpi kita ketika hobi menjadi uang yang besar, menjadi penulis buku, sering nulis dan lain-lain. Apalagi sekarang ini nulis buku menjadi semakin mudah, ada ChatGPT. Beda ketika zaman dulu saya ketika pertama kali nulis buku gitu ya, saya cetak juga di Jogja. Ketika cetak di Jogja, sudah kita pre-order ternyata yang order sudah banyak sekali, lebih dari 500-an. Ternyata buku saya belum selesai di bab-bab terakhir. Akhirnya kita ngebut 2 minggu harus jadi satu buku dari desain sampai dengan akhir sampai dengan editing. Cetak di Jogja selama seminggu. Cetak sudah jadi 500 buku. Kita kirim dulu. Saya ngambil pakai mobil sendiri. Dulu sampai dengan begitu repotnya itu sekarang masih terjadi. Artinya apa? Bisa dilakukan karena kita bisa saja kalau networkingnya kuat, kita jual apa saja barangnya belum jadi kadang sudah laku dibeli lebih dulu. Ini yang terjadi sehingga banyak buku sekarang ada buku dengan konsep pre-order, ada baju pre-order, lukisan pre-order, ada yang namanya hiasan-hiasan pre-order, ada lukisan pre-order, lukisan jasa edit foto pre-order, dan itu bisa kita lakukan sebagai sebuah profesi awal tanpa banyak mengeluarkan modal. Handphone sekarang ini hampir semua fiturnya canggih. Kalau untuk edit video, untuk edit foto, untuk edit sangat luar biasa, hasil fotonya juga luar biasa. Saya dulu pernah mendapatkan kamera yang pertama, kamera digital pertama itu era di tahun sekitar 2000, tahun 2000-an, itu kamera digital pertama. Saya mendapatkan dari Amerika, kecil seperti ini, karena itu hanya digantung seperti model stopwatch untuk ngambil gambar, tapi pixelnya kecil sekali, gambarnya hancur kalau untuk foto. Kalau nggak dibikin foto seukuran 6x3 gitu, 6x4 atau ukuran yang lebih kecil atau 5R, itu fotonya pecah. Sehingga maksimal hanya segitu. Tapi sekarang ini dari handphone kita ya, sekarang kalau iPhone sudah sampai di berapa? iPhone sudah sampai sekian. Hasil kameranya kayak apa? Saya hobi Google Pixel Google Pixel 9, hasil gambarnya sudah luar biasa banget. Itu kalau kita edit sudah sangat-sangat bagus sekali. Nah, itu teman-teman artinya teknologi sekarang sudah mendukung hobi kita yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu contoh lagi setelah kita ngembangkan di apa? Menjadi sebuah objektif sebuah bisnis atau target dari bisnis berarti ada yang namanya KPI, standarisasi dari sebuah bisnis. Artinya ada banyak hal yang perlu kita pelajari bagaimana ketika kita mulai masak. Misalnya, ini contoh aja. Contoh kasus tentang memasak. Ini ada orang yang hobi memasak, aku suka memasak. Apa yang dilakukan? Oh, ternyata bisa bisnis kuliner. Apa yang dipikirkan dengan bisnis kuliner? Bahan bakunya, pengolahannya, penyimpanannya, penjualannya, pengirimannya, nanti proses nagihnya. Itu juga menjadi bentuk KPI, menjadi bentuk indikator-indikator performan yang akan dilakukan. Bahan bakunya kita pelajari dari mulai standar kualitasnya, bagaimana harganya, apakah mudah mendapatkan, apakah ada bahan alternatif yang mudah kita dapatkan di Indonesia
bagaimana apakah itu keawetan masa simpan, apakah produk kita itu hanya sehari atau produk yang bisa berminggu-minggu, apakah itu kalau di transportasi, di logistik, di apa? Dikirimkan ke kota lain itu mudah. Ada produk-produk kering yang mudah dikirimkan, ada produk basah, cairan, fluida yang sulit untuk dikirimkan. Apakah bisa diolah-olah? Misalnya, ada teman punya hobi bikin masakan dari kacang, bikin peyek dan lain-lain. Kalau peyeknya sudah lama agak tengik, kacangnya dipisahkan, nanti kacangnya masih dipakai, digoreng lagi untuk sambal pecel, bisa diolah ulang. Lah, produk kita ketika kita punya hobi, apakah bisa diolah ulang? Ini juga menjadi sebuah pilihan. Bagaimana ngolahnya, bikin barangnya atau jasanya, bagaimana ketika kita mengerjakan, apakah ada peralatan khusus yang dibutuhkan atau peralatan-peralatan yang sifatnya umum, bagaimana bahan tambah yang harus ditambahkan kalau itu bentuknya makanan, apakah tingkat kesulitan untuk pengolahannya luar biasa. Ada orang yang bikin sushi, bikin berbagai macam makanan, ada sekarang mungkin bikin dumpling, ada bikin somai, bikin berbagai macam, apakah ada tingkat kesulitan yang khusus? Kalau khusus, bagaimana harganya sehingga menjadi produk yang premium? Apakah ada standar yang khusus atau masih umum? Bagaimana menjaga kebersihannya? Bagaimana kualitas rasa produknya? Lalu bagaimana biaya-biaya prosesnya? Apakah terlalu mahal atau tidak? Ini menjadi pilihan-pilihan ketika kita mengolah makanan kita. Kini kalau hobinya memasak, hobinya kuliner. Belum lagi nanti kaitan penyimpanan. Kalau bikinnya sekali banyak, apakah bisa dengan penyimpanan suhu biasa atau perlu pemanas atau perlu freezer atau suhu khusus atau perlu kebersihan dan sanitasi yang sangat khusus banget atau perlu packaging-packaging yang dengan vakum atau packaging dengan harus kertas, ada packaging harus dengan daun pisang misalnya. Bagaimana keamanan dari hama, bagaimana ketika itu tumbuh kutu atau tidak misalnya. Sama dengan craft. Ada orang bikin kerajinan, bikin craft yang bagus banget, bahannya dari jagung, dari kedelai, dan lain-lain. Ternyata ketika bahannya tidak dipilih, ketika umur sudah 4 bulan, bahannya kalau di Jawa sini disebut dipakan teter ya, dimakan bubuk, ada kutunya sehingga menjadi hancur, craftnya menjadi hancur. Kenapa? Karena dimakan kutu yang tadinya sudah ada telur kutu di bahan untuk membuat craftnya. Ini menjadi perhatian yang sangat khusus, apakah itu aman dari hama atau tidak. Ada lagi yang produk yang tadinya menggunakan kertas yang putih banget, ternyata kertasnya kualitasnya kurang, sehingga sebuah puisi yang digambar di bingkai di kertas yang putih tadinya bagus ketika baru, setelah sekian waktu menjadi kecoklatan, menjadi bercak-bercak yang buruk, menjadi nilai craft yang buruk misalnya. Nah, ini harus berhati-hati sehingga persiapan pemasaran benar-benar kita juga harus punya yang namanya garansi after sales atau bagaimana asuransi setelah pembeliannya. Bagaimana kita menggaransikan mutunya. Menjual dari jasa dan produk kita yang berbasis dari hobi, apakah kita bisa jual langsung ke tempatnya konsumen, apakah itu nanti lewat reseller, apa kita buka afiliasi. Kalau saya buka afiliasi nasional, misalnya saya jualan susu kambing di pabrik saya. Jualan susu kambing bubuk yang khusus digunakan yang harganya cukup premium. Saya afiliasi buka nasional dengan susukambingku.com misalnya. Ini pemasaran. Apakah saya pemasaran lewat jalur reseller saja yang langsung dia kulaan lalu jual dengan harga beda, atau ada yang kita juga titipkan di tempat-tempat grosir atau di toko-toko oleh-oleh, atau ada yang kita sudah langsung masuk modern market. Banyak craft yang sekarang sudah masuk modern market. Ada yang masuk Galeria, ada yang masuk tempatnya Indomaret, ada yang masuk Alfamart, ada yang masuk tempatnya Hero dan lain-lain. Nah, ini salah satu model-model dari pemasaran. Ada pemasaran yang sekarang paling mudah adalah pemasaran digital yang tentunya tidak banyak memberikan modal atau space alokasi biaya ketika kita akan melakukan penjualan secara digital. Ada Facebook Marketplace, ada yang namanya Shopee, ada yang namanya Lazada, ada Bukalapak, ada berbagai macam platform, ada yang bikin website sendiri atau landing page sendiri, ada yang bikin berbagai lewat Instagram, lewat TikTok, penjualan lewat YouTube, lewat live dan lain-lain. Ini banyak sekali metode yang bisa kita tawarkan dan yang itu menjadi luar biasa. Kalau kita sudah siap dengan pemasaran secara coverage yang luas, berarti siap barang itu untuk mudah dilakukan pengiriman. Banyak yang sekarang itu jual tanaman tertentu sampai dengan Vietnam, sampai Thailand, sampai Jakarta, sampai Kalimantan dikirim dari Solo, di tempat-tempat saya banyak yang sudah kirim ke sana. Satu gang dari tempat saya ini, mereka karena hobinya dengan pakaian-pakaian Muslim, dengan kerudung-kerudung dan lain-lainnya, mereka akhirnya jual beli lewat online.
satu bulan tidak mati omset 3 miliar untuk penjualan online-nya. Mobil logistik tiap jam 5 sore datang ngambil muter lewat depan rumah saya. Tiap hari akan ada pengambilan. Ada teman saya karena hobinya di dunia digital bikin perusahaan pemasaran digital di belakang Bonbin di Jogja, di daerah Jalan Satria. Di sana bikin ada rumah 3 lantai, paling bawah untuk packaging, untuk siap pengiriman, nomor 2 untuk bagaimana iklan, customer service, dan lain-lain. Noh, lantai ketiganya untuk memikirkan bagaimana strategik bisnisnya. Ini salah satu ketika kita sudah melakukan yang namanya bisnis sudah merambah ke coverage yang lebih luas. Artinya, ini bisa dimulai dari garasi, dimulai dari ruang tamu, dimulai dari dapur kita sendiri di rumah masing-masing, sampai dengan nanti berbentuk sebuah perusahaan yang besar luar biasa. Dan ininya tentunya kita akan bicara bagaimana mengumpulkan uang dari konsumen. Bagaimana ketika nagih, bagaimana ketika kita untuk menarik cicilan dan lain-lainnya. Sehingga di sini ada yang kita menggunakan berbagai macam platform untuk pengumpulan dana pembayaran. Ada Dana, ada OVO, ada Sibank, ada ShopeePay, ada GoPay, berbagai macam. Sekarang ini mudah sekali. Bank digital maupun bank yang non-digital banyak sekali tersedia. Artinya pembayaran bukan menjadi sesuatu hal yang sulit untuk saat ini. Kita bisa kapan saja kalau pengen memberikan menarik dana, itu pun bisa dengan mudah untuk dilakukan. Kalau produknya berbagai macam produk yang perlu legalitas, mungkin kalau produk makanan ada yang PIRT, Badan POM, sertifikat halal, ada yang mereknya pakai paten dan lain-lain. Bagaimana ketika dilakukan ini diperlukan supaya tidak terjadi ada plagiat dari produk kita ataupun yang lain-lainnya. Sehingga kita memerlukan legalitas produk ini untuk bisa kita jual ke masyarakat luar mendapatkan jaminan-jaminan tertentu. Kalau produknya kerap, mungkin kalau dikirim ke Eropa ada perlu bagaimana tentang hasil kayunya bukan dari illegal logging misalnya. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Kalau itu dari batik, benar-benar bahan batiknya misalnya green. Ada yang batik jumputan. Kalau batik gini-gini kesulitan, sekarang pakai jumputan. Ada yang pakai batik dengan kreasi, yang lainnya lagi. Hanya kain diketik celup ke tinta, dikeringkan, dimasak, digodok supaya warnanya tahan. Akhirnya menjadi batik kreasi baru modern yang mudah dilakukan bukan oleh pembatik. Oke teman-teman, saya rasa untuk materi bagaimana ini kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau Anda punya kaitan dengan wirausaha, pengen tanya-tanya, boleh dicatat nomor handphone saya, boleh cari di Google nama saya Yan Subianto. Insya Allah akan dengan mudah mendapatkannya dan kita bisa diskusi lebih banyak untuk tentang kaitan dengan bisnis dan lain-lainnya. Jadi kalau ini sebagai awalan berarti ada langkah. Oh, saya pengen belajar bagaimana membuat action plan bisnis yang siap dieksekusi yang baik. Oke, bisa nanti di next seminar berikutnya kita lebih ke arah bagaimana membuat bisnis plan yang mudah direalisasikan. Oke, baik untuk teman-teman semuanya, saya kembalikan kepada host, kepada Mbak Lora. Dan untuk tanya jawab, dipersilahkan bisa langsung masuk ke sesi yang berikutnya. Demikian paparan yang dari saya. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita masih bisa bersilaturahim, berkomunikasi, berdiskusi, dan bisa juga untuk banyak bagaimana membahas tentang bisnis dengan saya. Yang terpenting ketika kita sudah masuk dalam dunia bisnis, kuatkan kita dengan salah satu kekuatan yang namanya kompetensi dari saya menguasai bidang digital marketing. Saya bersertifikat dari digital marketing dari BNSP. Saya seorang trainer, saya bersertifikat Master Trainer BNSP. Anda yang menjadi public speaker, Anda pengen jadi training, segera untuk lengkapi kompetensinya, misalnya dengan kompetensi dari BNSP. Anda di bidang pariwisata, tour leader, tour guide, Anda senang jalan-jalan, mulai ikut ke tour tour travelnya orang lain, lengkapi kompetensi dengan tour leader dengan kompetensi BNSP. Dengan bersertifikat kompeten, kita akan menguatkan pasar kita, hobi ditambah kompetensi menjadi kekuatan sukses kita. Gabungkan hobi dan kompetensi ini menjadi sukses besar untuk kita selanjutnya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu saya kembalikan ke host. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Pak Yan. Mungkin untuk selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang disampaikan atau mau mendiskusikan, bisa langsung open mic, atau jika ada kendala bisa diketik di link Zoom. Nanti akan saya bantu untuk membacakan pertanyaannya. Silakan rekan-rekan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan di chat room di Baik, KF. Izin strategi bertanya, Pak, pemasaran ya. strategi Oke. pemasaran apa yang efektif untuk mempromosikan produk atau jasa dari hobi yang dijalankan dari rumah? Silakan, Pak. Oke. Ini dari Mbak Eva ya. Oke, langsung saya jawab aja ya, Mbak Laura ya. Silakan, Pak. Baik, Mbak Eva. Benar Mbak Eva ya. Oke, jadi apa sih strategi pemasaran apa yang efektif untuk merumuskan produk atau jasa dari hobi yang dijalankan di rumah? Sekarang ini orang yang paling banyak menggunakan yang namanya media sosial. Mau nggak mau kalau kita akan COVID lebih luas memang menggunakan media sosial. Apa yang paling banyak sekarang ini dibutuhkan? Sekarang ini kalau kita bilang algoritma dari berbagai media sosial sudah semuanya berbasis dengan video. Di tempatnya TikTok jelas video, di tempatnya Facebook ada Reel, di tempatnya YouTube ada short video, di tempatnya Instagram juga menggunakan pola video, di tempatnya berbagai medsos lainnya, Twitter dan lain-lainnya sekarang sudah semuanya berbasis video. Artinya salah satu produk yang bisa kita pasarkan, kita berani membuat videonya. Kita berani melakukan proses untuk menyampaikan ke publik dengan bentuk video. Artinya apa? Kita bisa tayangkan video itu baik di tempatnya media sosial yang sekarang ini menjadi story dari berbagai medsos yang kita ikuti dan itu menjadi satu pasar yang paling kuat dan di situ jangan takut-takut, jangan khawatir untuk mencantumkan nomor handphone kita. Boleh kita memiliki double handphone, ada handphone nomornya yang kita gunakan untuk keperluan pribadi dan hubungan-hubungan khusus, ada yang bisa digunakan untuk khusus bisnis sehingga ketika kita menyampaikan ke publik handphone kita santai saja walaupun banyak orang yang menghubungi. Kalau saya nomor cuma satu, sehingga siapapun menghubungi jatuhnya masih ke nomor ini juga, karena beberapa nomor yang lainnya kalau ada kodifikasi 0050 berarti tim kita. Ada beberapa nomor yang nomornya sama dengan saya. Saya di belakangnya, tetapi bukan nomor saya. Nomor saya yang langsung hanya di 0812 261 0050. Pemasaran yang paling murah dan paling strategis sekarang ini memang menggunakan media sosial. Mau iklan televisi mahal dan sudah tidak efektif. Mau iklan di radio sekarang komunitas hanya terbatas sekali di beberapa yang mengikuti. Iklan di media cetak seperti koran dan majalah walaupun harganya selangit tetapi sudah tidak efektif. Sekarang media sosial dan apa kekuatan di media sosial yang harus kita pertaruhkan, kita korbankan? Kontinuitas dan disiplin. Hari ini posting 3 video, besok pagi posting 3 video, besoknya lagi posting 3 video, besoknya lagi posting 3 video, selalu dengan disiplin dan dengan continue melakukan posting, 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 dan posting. Kecuali kalau kita melakukan iklan secara berbayar. Facebook, kita menggunakan yang berbayar. Langsung, kita tidak usah posting-posting, yang posting-posting langsung dengan sistem. TikTok dengan yang berbayar, begitu kita posting satu kali langsung mendatangkan pengunjung misalnya. Oke, itu yang berbayar. Kalau tidak berbayar, maka kita perlu continue dan disiplin. Terus menerus dan tepat secara waktu sehingga kita bisa jalankan iklan yang gratis. Dari mulai status di WhatsApp, status di Facebook, status di Instagram, mulai dari postingan, mulai dari gunakan secara langsung dan jangan segan-segan ketika kita menggunakan di media sosial, maka kita menggunakan secara bersama-sama berbagai macam media sosial untuk iklan secara barengan.
Sehingga orang di Instagram ya ketemu kita, orang di Facebook ketemu kita, orang di Twitter ketemu kita, orang di WhatsApp ketemu kita, orang di tempatnya YouTube ketemu kita, orang di tempatnya Facebook Marketplace ya ketemu kita, dan di berbagai WhatsApp grup kita juga ketemu dengan kita. Artinya apa? Ada kekuatan sinergi berbagai medsos menjadi satu fokus supaya orang mengenal produk kita. Kira-kira seperti itu Mbak Eva. Yang terpenting bahwa kita postingnya rajin, postingnya kontinu dan disiplin untuk posting ya. Itu yang bisa dilakukan sebagai strategi marketing, promosi, branding yang paling mudah, paling cepat untuk saat ini. Oke, semoga membantu Mbak Eva. Ini kelihatannya Pak Yaskil Imai juga raise hand. Ya, Silakan, Bos. silakan Kak Imai. Baik, Pak Yan, ada yang Nah, saya ingin tanyakan terkait dengan baik, baik. bisnis ya, Pak. Kan kadang melakukan bisnis itu kan perlu modal yang besar, Pak. Ya, Bagaimana sih Pak, tanggapannya Bapak, supaya kita itu mengumpulkan modal, dan modal itu bisa dikeluarkan eh, yang begitu efektif ya Pak ya, yang berguna sekali dan tidak apa, mengalami kerugian yang begitu fatal. Soalnya saya pernah melakukan dunia bisnis itu Pak, saya mengeluarkan dana yang besar, tetapi benefit yang masuk ya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Mungkin itu aja sih Pak strategi. Dan yang kedua, pertanyaan saya ini kan untuk teman-teman juga yang mungkin mau melakukan hobi atau mungkin profesi yang dia inginkan. eh, ini kalau dari saya lihat Bapak presentasi itu sangat sulit sekali untuk bagi kami yang mungkin baru awam ya, atau mungkin oke. baru mulai untuk melakukan dunia bisnis itu. Nah, mungkin ada strategi yang mungkin hal yang simple ya, bagaimana cara kita untuk melakukan dunia bisnis selain cuma eh, yang Bapak sampaikan. Kalau bisa ya sesimpel mungkin ya Pak, tapi takutnya jangan terlalu high risk ya. Itu aja sih Pak. Dan bagaimana tanggapannya Bapak untuk menanggapi high risk tersebut dalam melakukan dunia bisnis? Mungkin bisa di-sharing aja. Terima kasih Oke. Pak. Oke, baik Pak Yaskil. Jadi kalau kita bicara tentang modal, sebenarnya sangat relatif ya. Artinya ada bisnis-bisnis yang ternyata modalnya itu simpel sekali, kecil sekali, tapi harganya bisa di-up menjadi harga yang tinggi. Misalnya, ini salah satu contoh aja. Satu contoh tentang bagaimana ketika bangun modal bisnis menggunakan sebuah apa ya istilahnya eh, ini ya apa menggunakan mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya centong. Centong itu apa bahasa Indonesianya centong itu apa? Yang buat buat nyendok nasi tapi yang berbahan dari kayu. Sendok Pak, Sendok, sendok. sendok makan ya. Bukan Ya, sendok sendok. makan, sendok untuk sendok nasi, sendok Sendok. sendok yang daringan ya. Kalau kita lihat kalau di Magicom gitu kan plastik. Kita banyak temukan di pasar tradisional misalnya Kak di Jogja, Magelang, tempat saya di Solo gitu ya. Itu banyak yang mereka berbahan dari kayu. Dan mereka sudah halus, sudah dibuat finishing oleh si penjual. Harganya murah tentunya. Nah, ketika kita punya modal sedikit, ini contoh aja misalnya, satu centong kayu itu harganya mungkin tidak lebih dari sekitar 6.000 sampai 7.000. Itu satu biji. Kalau kita mencari pewarna atau mencari biji-biji di alam, kita misalnya beli semacam kayak beras merah, beli kedelai, beli kacang hijau, beli kacang kedelai, beli apalagi ya, misalnya kayak pakan-pakan burung gitu dan lain-lain itu banyak sekali ya, ada millet dan lain-lain. Itu harganya murah sekali per 1 kilonya. Lalu kalau kita misalnya beli centong itu jumlahnya 20, itu baru katakan sekitar 120.000. Beli tadi biji-bijian berbagai macam itu kalau kita beli ke pasar tradisional tidak akan lebih dari 200.000 itu udah banyak sekali dan termasuk pewarnanya. Lalu ketika centong ini kita pola, kita buat menjadi berbagai macam gambar, berbagai macam karikatur, berbagai macam anime, lalu ditambahi dengan berbagai macam biji yang ditempelkan. Nempelnya mungkin bisa dengan semacam lem kayu, lem putih, lem fok, atau bisa menggunakan semacam kayak lem silikon yang dibakar, yang itu harganya nggak seberapa. Lalu kita bikin karton sebagai packaging kemasannya,
itu sebagai kemasan yang bagus, kita ikat pakai pita, lalu disablon dengan tulisan bagus, atau cukup digambar, ditulis dengan solder, sehingga menjadi tulisan bentuk bakaran gitu, dengan kode kita atau merek kita, itu sudah menjadi sesuatu yang nilainya luar biasa. Padahal cuman dari modal centong, biji-bijian, dari modal kita hanya pakai lem, kita kedus pakai karton biasa yang harganya sangat murah sekali, dan itu modal tidak akan sampai 500.000 sudah bisa bikin produksi sekitar 20-an. Artinya kalau ini kita harga menjadi rata-rata dari HPP-nya saja, itu mungkin satu barang, itu harganya tidak akan lebih dari sekitar 50.000 atau mungkin hanya 30 ribuan. Tapi ketika kita jual satu hiasan meja atau satu souvenir dengan centong kayu tadi dengan berbagai macam hiasan dibuat souvenir, kita jual satunya sekitar 80.000, kita online kan, ya, kita foto yang bagus dan lain-lain, itu sudah bisa menghasilkan cukup besar produk dan profit. Nah, model itu perlu dibuat sebuah perancangan bisnis. Apakah secara teoritis harus dituliskan? Tidak. Kalau kita kuat di dalam hal daya ingat kita, mungkin tidak perlu dituliskan. Tetapi sebagai guidance, kalau kita ternyata juga pelupa, kita juga lupa kemarin rencananya bagaimana, bisa dituliskan yang namanya business plan secara lebih akurat. Karena setelah dituliskan, kita bisa melakukan analisa SWOT bisnis sehingga menjadi sebuah TWOS nantinya ya, bukan hanya SWOT, tapi dilanjutkan ke TWOS-nya. Bagaimana ketika bisnis ini berjalan? Artinya apa? Modal yang kita akan curahkan ke sana tentunya sudah akan dihitung bagaimana revenue-nya. Bagaimana ROI-nya ini jelas, ROA-nya ini jelas. Bagaimana ketika modal ini kembali nanti harus sampai berapa waktu kita sudah hitung angka-angkanya. Bagaimana kalau barang ini tidak laku, apa konsekuensinya? Seberapa besar persentase barang harus laku supaya kita bisa BEP misalnya. Oh, kalau kejual 4 modal kita sudah balik misalnya, walaupun kita bikin 20, ini menjadi salah satu yang ada. Lah, model seperti inilah yang nanti akan menguatkan sebagai strategi penguatan modal sehingga ketika membuat sebuah bisnis, maka modal itu tentu akan terukur. Karena apa? Pengeluarannya ada panduannya, ada guidance-nya. Hanya boleh keluar untuk ini, strike. Kita harus keras ketika kita sudah merencanakan bisnis, pengeluaran modalnya harus benar-benar kita perhitungkan. Dan model inilah yang bisa membuat kita bisnisnya tidak akan boncos ya. Artinya kalau kita rencanakan dengan matang, dari mulai sisi pengolahan, proses, branding, penjualan, dan lain-lain, kita olah dengan sangat matang, direncanakan dengan sangat matang, saya yakin bisnis jarang yang terjadi bisnis gagal. Ada faktor yang memang dari sisi eksternal yang kita tidak bisa kendalikan. Yang sisi internal yang kita bisa kendalikan, harus kita strike benar-benar kita keras. Kita harus benar-benar ketat dan disiplin. Lalu ditanyakan lagi, bagaimana ketika ngatur bisnis kayak gini, sementara saya punya hobi yang saya juga sebagai seorang pekerja, saya kerja di perusahaan swasta, ngatur waktunya kira-kira kayak apa ini? Pertanyaan dari Pak Taufik Hairul ya, di tempatnya chat. Oke, yang ini yang lebih, ini kalau saya cerita bagaimana pakai waktu mungkin agak 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 lebih gila ya. Saya kalau kembali ke era di tahun 95, 96, 95-96 itu saya masih mahasiswa yang baru, saya masih aktif di Taekwondo Metro Jaya, di Komseko, saya aktif ngelatih silat, saya aktif di Majelis Taklim, saya masih aktif di Karang Taruna Cakung, saya pembina di Kecamatan Cakung, saya masih aktif di Himpunan Seni Rupawan ya, apa seni rupa, saya masih aktif harus dagang berbagai macam di tempatnya Asongan, saya harus aktif ngojek payung, saya masih kerja di tempatnya salah satu perusahaan Asta Group. Saya masih harus kuliah awal karena kuliah sambil bekerja secara waktu lebih gila lagi dan paling gila lagi ketika itu bekerja saya juga pernah buka warung bakso bisa dibayangkan
Jam 7 pagi saya berangkat kerja, saya dari Cakung berangkat ke Pegangsaan 2 di daerah jalan yang arah ke Semper dari Pulau Gadung. Lalu saya pulang kerja mungkin sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore saya akan berangkat sekolah, sekolah sampai dengan selesai jam 9, jam 10 malam. Pulang dari itu saya ngontrol warung bakso di tempatnya Kalimalang, di tempatnya dekat Heru Bilimun. Pulang jam 1 malam, jam 3 malam saya harus ke Pasar Keranji, ke Pasar Sumber Arta, ngelihat daging, ngelihat ini, ngerebus dan lain-lain sampai dengan daging digiling selesai, balik ke tempatnya Bilimun, di tempatnya warung bakso, di tempatnya warung bakso nyiapkan untuk bakso kebersihan dan lain-lain. Setelah itu diganti oleh pelayan yang akan jual baksonya, tapi bakso sudah kita pelototi, kita sudah jadikan menjadi bakso siap jual, ramuan apa bumbunya sudah jadi, tinggal pelayan nanti akan jualkan. Setelah itu saya berangkat kerja ke pabrik sampai jam 5 berangkat sekolah lagi, terus berulang seperti itu. Tidur kira-kira dalam satu hari mungkin 2 sampai 3 jam. Tapi fight waktu itu, perjuangan pada waktu itu memang harus dilakukan. Apa yang dikorbankan pada waktu begitu jalan 6 bulan sakit tipes. Lebih parah lagi. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Dan itu memang harus dilakukan. Jadi antara Jakarta, dari mulai Cakung, Kalimalang, sampai ke Keranji, sampai ke Sumber Arta, muter, setelah itu balik kerja lagi dan lain-lain, itu harus dilakukan tiap hari sebagai rutinitas kecuali hari Sabtu dan Minggu. Karena kalau Sabtu Minggu tidak kerja di pabrik, waktunya untuk bisa sedikit ngambil waktu istirahat, saya gunakan ngambil mata kuliah yang lebih banyak lagi. Di Sabtu dan hari Minggunya bukan untuk belajar, hari Minggunya saya gunakan untuk waktu yang lainnya lagi. Bahkan saya masih punya jadwal untuk ngelatih silat, masih jadwal untuk ngelatih di tempatnya pelatihan-pelatihan seni bela diri yang lainnya, masih ikut di pelatihan bela diri yang lainnya, dan lain-lain. Dan itu waktu yang mau nggak mau harus diperjuangkan. Kalau sekarang ini bagaimana ketika ngatur waktu? Waktu yang kosong yang bisa digunakan itulah yang bisa diberdayakan. Kapanpun waktu kosong ketika di tempat kerja di perusahaan swasta sambil makan siang bisa browsing mencari ilmunya. Seketika sampai rumah jam 8 malam karena saya pernah kerja ketika di Jakarta, saya tinggal di tempatnya Tambun, Bekasi, saya nyetir mobil kalau masuk Greenwich itu di tol Greenwich saya sudah habis subuh itu sebenarnya sudah jadi jam jam standar nih keluar dari masjid, mobil langsung menuju pintu tol Greenwich. Di situ cabenya ke toilet dulu, masuk naik mobil lagi, nanti sampai tempatnya. Biasanya kalau sampai di tempatnya itu belakang RCTI ya di Kebon Jeruk itu sekitar jam 9 pagi. Jadi yang 3 jam sudah di perjalanan lebih. Nanti ketika pulang jam 5 sore dari Kebon Jeruk sampai di rumah ternyata sudah sampai jam 8 malam, jam 9 malam. Waktu itu bisa untuk mengerjakan yang lainnya, paling bisa untuk browsing dan belajar, nulis buku dan lain-lainnya. Ini salah satu cara waktu. Jadi mau nggak mau, kalau hobi yang waktunya panjang agak sulit ketika sambil bekerja. Tapi kalau waktu hobi-hobi yang bisa simple masih mungkin untuk dilakukan. Kira-kira seperti itu Pak Taufik. Jadi waktunya disesuaikan sekali karena hobinya bisa berbeda-beda. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Terima Widana kasih. Yani. Oke, mengembangkan hobi potensi wirausaha bagi pemula di era digital yang semakin canggih. Apa strategi dan tantangan yang dihadapi? Yang dihadapi pesaingnya banyak. Siapapun sekarang bisa jualan, bikin edit foto, pakai AI bisa bikin karikatur. Siapapun bisa membuatnya. Tapi yang bisa menjual tidak semua orang. Bisa semua membuat, tidak bisa menjual. Ini salah satu bagaimana ketika strategi kita menjual, branding kita, dan yang terpenting adalah kepercayaan diri dan kepercayaan secara sosial. Artinya apa? Orang yang berhubungan dengan kita, percaya dengan kita, maka pembelian akan menjadi semakin mudah, promosi juga akan menjadi semakin mudah. Karena persaingan luar biasa di dunia digital sekarang ini. Jadi kalau hobinya pasar yang hobinya TikTok, joget TikTok, yang satbor, yang berbagai macam di TikTok, berapa puluh juta yang sudah hobi di situ. Di Indonesia, akun TikTok luar biasa jumlahnya. Artinya apa? Persaingan menjadi sangat ketat. Jadi kalau tidak membentuk dengan bentuk tim dan lain-lainnya, mungkin kita akan kalah. Strateginya kalau kita misalnya TikTok saja, kita harus punya tim paling tidak sekitar 7 orang, dan itu nanti yang existing dengan satu akun, sehingga itu bisa akan kemungkinan besar untuk mendapatkan VJP karena kita bisa konsisten, kita bisa membentuk kreativitas video yang bagus-bagus. Kira-kira seperti itu ya, Bu Lutfiana dan Pak Asep. Ini ada lagi, apakah ada alternatif lain ketika kita memiliki passion atau hobi, tetapi ketika ingin upgrade dan memulai mengemas hobi menjadi bisnis atau profesi, tetapi masih terkendala dengan tool, perlengkapan, circle, support system yang mendukung. Barangkali ada tip dan alternatif. Oke, ajak partner orang lain yang punya itu.
Kita nggak punya duit, ajak orang yang punya duit, yakinkan kalau duitnya bisa berkembang biak dengan hobi kita. Kita nggak punya tool, cari orang yang bisa beli tool untuk diajak toolnya menjadi berkembang biak hartanya bersama dengan hobi kita. Yang paling alternatif paling mudah adalah cari teman yang bisa dipercaya, cari partner bisnis yang bisa amanah dan bisa sama-sama jujur melaksanakan bisnis untuk melayani banyak pihak. Oke, yang berikutnya lagi udah nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya kembali kepada host. Terima kasih. Thank you. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari Pak Yan. Mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai ya Pak. Tadi itu pertanyaan terakhir. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Yan ada closing statement Pak, dipersilahkan. Oke. Dalam setiap bisnis itu pasti ada hambatan, resiko, dan kendala. Kita mau berjalan jalan ya. Saya mau jalan-jalan sampai Hainan, sampai Mako, mau sampai Eropa, mau sampai manapun. Ada satu hal yang sangat menghambat kita adalah tidak berani ketika ngambil langkah yang pertama. Kita berjalan sekian kilometer, kita berlari sekian kilometer, sangat ditentukan dengan langkah paling awal yang pertama. Dan itu kendala paling berat. Ketika mau memulai bisnis dari profesi kita, mau memulai profesi dari hobi kita, maka yang pertama harus dilakukan adalah yakinkan berani melangkah dari sekarang ini, waktu yang paling tepat, pilih paling mungkin dengan hobi yang paling kecil, dengan biaya paling ringan dan punya estimate kemungkinan profit yang paling besar. Artinya apa? Berani melangkah dari sekarang ini, kalau terlambat maka akan tergilas dengan para pehobi lain yang sudah akan jadikan itu sebagai profesi. Berani di langkah pertama adalah kunci sukses untuk di berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yan Subianto yang sudah sharing materi yang sangat luar biasa pada webinar kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Pak Yan. Oke, thank you semuanya. Terima Thank you semua peserta. kasih. Thank you untuk Learning Center dan PKI dan PSBN dan lain-lainnya. Thank you. Ya, Sukses baik. selalu Terima untuk kita kasih, semua. Pak. Amin. Oke, baik. Baik, sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat mengisi link absensi yang telah dikirimkan melalui room chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga file materi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta free webinar Aceh yang diselenggarakan oleh tim Divisi Sumber Daya Manusia Akademi Kapital Energi pada hari ini. Saya Leora Salsabila Katrunada selaku host mewakili tim Divisi Sumber Daya Manusia PT Akademi Kapital Energi. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Yan.